wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da', wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Sampai mana kita? Hatta aina Ustaz? Akhiru ma bakhasna yakni wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ana nasitu hal intahaina min baksiha amlan nunhiha. Mada nabda min huna? La sahha ma qalahu satagus. Ka'annani akhiru ma bakhastu yakni anisih wa tabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, lakinnani ma tadzakartu hal intahaina min faksi hadhil ayah li'annani hinama kuntu ghaiban bil ams amartu Ustaz Fajar li yubattilani wa adulluhu alal ayah allati sayabhasu Ustaz Fajar walau annahum amanu wattaqau. Lala ana bil ams amartu Ustaz Fajar lakinahu i'tadhara wa thumma badalahu Ustaz Fatih. Taib nabda min ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina man yaqra'uha Ustaz Fatih tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين راعنا أي راعي أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحا. وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا فانتهزوا الفرصة
فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الوادي ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال وقولوا ضمنا فإنها كراسية يحصل بها المقصود من غير محذور واسمعوا لم يقول المسموع ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة ففيه الأدب والطاعة. نعم مستمر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير أي لا قليلا ولا كثيرا من ربكم حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم بفضله فإنه ذو الفضل العظيم ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فله الحمد والمنة. Baik, jazakumullah khairan. Kok pelan, saudara? Yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengatakan ra'ina. Wa qulu, akan tetapi katakanlah undurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin, orang-orang kafir tidak menginginkan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan ayyunazzala, turunnya alaikum, kepada kalian, min khairin, dari sebuah kebaikan, min rabbikum, dari Rabb kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi, dan Allah mengkhususkan, memberikan rahmatnya, mayyasha, kepada siapa yang dikehendaki
Allah Subhanahu wa taala, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang teramat besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan bagi orang-orang yang beriman yang sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika engkau mendengar kata-kata dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu dari Rabb kalian, maka betul-betullah pasang telinga kalian, pasang hati kalian, dan siaplah menjawab seruan tersebut. Ini adalah sikap, adab, dan bentuk keimanan atau nyalanya keimanan di dalam hati kita, ya. Ketika dipanggil mesti langsung jenggelek apa itu jenggelek? Karena memang dia merasa bahwa dia terpanggil, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Dia akan langsung memasang telinganya, membuka pikirannya, membuka hatinya, ada apa setelah tersebut. Beliau Ibnu Mas'ud mengatakan akan datang sebuah, baik itu perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan bagi kalian, atau sebuah larangan yang akan menghindarkan dari mara bahaya dari kalian, atau sebuah kabar yang bisa kalian ambil hikmah dan pelajaran. Maka dengarkanlah dan jawablah seruannya. Hari ini, ya, perkataan Ibnu Mas'ud menyerukan kepada kita, dan ini subhanallah, ya, termasuk di dalamnya, ya, Syekh As-Sangkiti, beliau saking ketatnya di dalam hal ini, di dalam bab Al-Quran itu, bahwa orang baik itu di dalam rumahnya atau di dalam kendaraannya, di dalam apa saja, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, maka tidak ada satupun yang boleh berbicara atau tidak mendengarkan. Kalau ada yang berbicara dan mendengarkan, maka dia mendapatkan dosanya. Maka kalau itu terjadi, hendaknya Al-Quran itu dimatikan. Kalau misalnya dia mau berbicara, maka Al-Quran atau tipnya itu hendaknya dimatikan. Karena apa? Karena saking ketatnya untuk menjaga panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala itu cemburu jika perkataannya tidak didengar, atau ada hambanya yang lebih mengutamakan pembicaraan dirinya dengan yang lain daripada mendengarkan pembicaraannya. Nah, ini termasuk ya bentuk di dalam hati kita itu nyalanya sebuah keimanan. Dan kadang-kadang sangat pengaruh sekali antara keimanan yang lagi naik dengan keimanan yang lagi
yang lagi turun, ya. Ketika keimanan itu lagi naik, dulu sering disampaikan oleh Ustaz Sofi bahwa ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita mendengar Al-Quran atau ketika kita di dalam sholat, itu betul-betul kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah gak kerungu ini. Halo. Karena apa? Karena memang Al-Quran kalau kita kalau kita baca, kalau kita dengarkan, itu memang ya konteks kalimatnya itu adalah berbicara dengan kita. Beliau sering menambahkan bahwa jika keiman kita ingin menyala, maka anggaplah bahwa Al-Quran itu Allah turunkan spesial untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika kita yang mendengar, berarti yang dimaksud Allah itu kamu langsung. Yang akan dikasih tahu adalah kamu betul. Nah, ketika perasaan itu nyala, insya Allah telinga ini akan langsung memasangnya. Sama misalnya Ustaz Agus sama Ustaz Miftah sedang berbicara. Kemudian Ustaz Agus saya panggil dari mudir. Ustaz Agus, gimana itunya? Nah, ada perkataan saya di sini, orang yang mungkin dianggap Ustaz Agus sebagai ustadznya ataupun gurunya, mesti Ustaz Agus akan langsung menoleh kepada panggilan saya. Ini Rabbul Alamin. Makanya dulu ya pernah kita di pondok kita dulu itu ditegur salah satu syekh ketika waktu kerja bakti di hari Jumat dan yang lainnya, biasanya disetelkan murotal, santri setelkan murotal. Nah, sementara santri dalam waktu kerja bakti itu cenderung tidak mendengarkan. Makanya kemudian ditegur dan suluh mengganti dengan khutbah atau nasyid yang membawa manfaat. Nah, ini tuntutan daripada ketika kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, jangan engkau mengatakan ra'ina. Kanal muslimuna yaquluna hina khitabuhum lir Rasul sallallahu alaihi wasallam inda ta'allumihim amroddin. Adalah orang-orang muslim, mereka mengatakan ketika khitabuhum lir Rasul, ketika mereka mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'allumihim, ketika mereka sedang belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara din. Ra'ina itu bermakna al-ihtimam wal i'tina, i'tani bina wahtam bina, ihtam wa i'tani bi ahwalina wa alimna umura dinina. Ya Rasul, perhatikan keadaan kami. Ya Rasul, lihatlah keadaan kami. Nah, keadaan kami ini apa yang salah, keadaan kami ini apa yang keliru, apa yang membutuhkan petunjuk, maka ajarkanlah kami. Maka ajarkanlah kami urusan agama kami. Nah, ini ya dikatakan oleh orang-orang mukmin, panggilan kepada Rasulullah SAW atau pembicaraan kepada Rasulullah SAW, ro'ina. Dan ro'in, ro'a, yuroi, diantaranya adalah ro'iyah, itu artinya perhatian.
dan ihtimam dan i'tina. Di antaranya ro'iyah itu kenapa masyarakat itu bahasa Arabnya adalah ro'iyah, karena memang masyarakat atau rakyat kecil itu perlu untuk diperhatikan oleh pemimpin. Makanya ya dinamakan ro'iyah. Kemudian ar-ro'i war-ro'iyah, hewan gembalaan itu dinamakan ro'iyah. Itu juga dari kata-kata ini yang intinya hewan peliharaan itu harus diperhatikan, makanannya harus diingoni dengan baik. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya baik. Tetapi di kalimat ini itu juga mengandung ihtimal, kemungkinan ada makna yang buruk, ya, yang kemudian dijerumuskan, diselimpangkan oleh orang Yahudi dengan makna ra'unah. Ra'unah itu adalah apa? Teledor, terus membingungkan. Nah, itu dipakai sebagaimana orang Yahudi juga memakai kalimat, atau orang kafir juga memakai kalimat awalnya assalamualaikum, kemudian dimirip-miripkan untuk dikatakan assamu alaikum. Begitu juga ro'ina ini, itu yang dimaksud oleh orang Yahudi dengan kata-kata ro'ina itu yang dimaksud adalah ro'unah, yang menggelari Rasulullah SAW dengan orang yang teledor, membingungkan, pelin-pelan dan yang lainnya. Sebuah julukan label jelek bagi Rasulullah SAW. Oleh karena itu kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ya penjelasan dan mengajarkan adab kepada orang-orang beriman untuk mengganti kalimat ro'ina ketika mereka minta diajarkan Rasulullah SAW dengan kalimat ungdurna. Lihatlah keadaan kami, kondisi kami, kemudian apa yang salah dari kami, ajarkanlah urusan agama kami, bagaimana kami harus melakukannya. Nah, ini sehingga muncul kalimat-kalimat ini. Ro'ina ay ro'i ahwalana. Lihatlah keadaan-keadaan kami. Fayak suduna biya makna sohihat. Orang-orang mukmin itu ya tujuan dan maksudnya dengan kalimat ini adalah kalimat yang benar tadi. Wa kana al-yahud yuriduna biha makna fasidan. Akan tetapi orang-orang Yahudi dengan makna kalimat ro'ina itu menginginkan makna yang lain yang penuh dengan kerusakan. Fantahazu al-fursah. Mereka kemudian memanfaatkan, memakai momen kesempatan ini untuk ya ngelokno Rasulullah SAW. Fasaru yukhatibuna ar-rasul bidzalik. Mereka kemudian mengajak bicara Rasul dengan kalimat tersebut. Wa yaqsudunal ma'nal fasid. Sementara yang mereka maksud yaitu makna yang rusak dan jelek tadi. Fanahawwahul mu'minina an hadhil kalimah saddan lihadal bab. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang untuk memakai kalimat ro'ina ini sebagai bentuk ya penyetopan terhadap perkara atau kemungkinan terjadi kepada kerusakan tadi. Fafihi an-nahyu anil jaiz. Di sini ada sebuah larangan yang sebenarnya boleh.
Jadi sesuatu yang sebenarnya boleh bisa jadi dilarang gara-gara mengandung sebuah kejelekan atau menjadi perantara untuk menuju kepada sebuah kejelekan. Ya, sebagaimana kita pelajari di usul fikih ada namanya kaidah ma la yatimmu al-wajib illa bihi wa huwa wajib, dan kemudian kebalikannya ma la yatimmu bitarkil haram illa bihi fa huwa wajib, atau dengan kalimat yang pendek al wasail hukmul maqasid, perantara itu hukumnya sama dengan yang dituju. Kalimat ra'ina ini sebenarnya boleh, tetapi ketika dijadikan perantara kepada sesuatu yang jelek, maka hukumnya bisa jadi menjadi manhiyun, dilarang oleh syariat. Dan ini juga sering sering kita jumpai sebuah panggilan-panggilan atau penamaan dengan nama-nama yang jelek terhadap teman kita atau terhadap tetangga kita, ya, dengan julukan-julukan yang jelek yang menyebabkan sebuah penghinaan atau permusuhan di antara manusia. Dulu di kampung ini banyak sering, atau di anak-anak muda di zaman saya muda banyak sekali orang yang jenenge si mul tekek apa meneh. Nah, seperti itu. Kadang-kadang itu memiliki makna, dan itu maknanya adalah sangat jelek sekali. Bahkan ada sekarang, kata Syekh Al-Khamis itu di Arab itu anak-anak muda itu mulai menamakan minum-minuman keras itu masyrubat fihi ruh. Masyrubat fihi ruh. Maksudnya bagaimana? Paling minuman yang bisa ngefly. Nah, ini dilarang, ya. Ini dilarang karena apa? Karena bisa jadi penggantian nama tersebut menyebabkan manusia melakukan sebuah keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kana wasilatan ila muharram, jika hal tersebut menjadi perantara kepada sesuatu yang haram. Wa fihi al adab. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada kita. Wa isti'malil alfat allati la tahtamil illal hasan, dan dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih kata-kata ketika kita berbicara yang kata-kata itu tidak mengandung makna tafsiran yang lain yang ada kemungkinan membawa kepada kejelekan. Apalagi ngomongnya kalau sama ustadz, ya, harus dipilih kata yang betul-betul jelas, ya, agar supaya ya adab kita kepada ustadz kita itu bisa tertata dengan baik. Sampai segininya agama kita mengatur dalam bab adab, dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat melebihi akhlak dan adab yang baik. Wa adamul fuhsyi, dan kata-kata yang tidak mengandung kekejian.
Kalimat ini kan banyak sekarang di internet, di game-game saja memakai kalimat-kalimat kotor. Kalau kalimat fuhsi fahisyah ya bahasa Arab itu mayoritasnya adalah menjurus kepada perbuatan zina ya, kalimat al-fuhsh. Bukan saja keji, tetapi kejinya adalah mengandung kalimat-kalimat porno. Watarkul alfat al-qabihah, dan hendaknya orang-orang beriman ini meninggalkan dalam pembicaraan mereka lafat-lafat yang jelek. Kadang mencandai santri, mencandai murid, jangan sampai memakai kata-kata yang jelek atau panggilan-panggilan yang jelek. Sampai di ayat di surat apa itu, ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surat Al-Hujurat ya. Gimana bunyinya seperti itu? Iya sebelumnya. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ay asa yakuna khairan minhul wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling melempar, jangan saling memanggil dengan lakop-lakop kata ganti yang jelek. Kalau yang disarankan Islam itu bukan lakop tetapi kunyah. Ya Aba Ishaq, ya Aba Usama, ya Aba Hamsa, ya Aba Hasna, ya Aba Ibrahim. Itu kunyah. Tapi kalau lakop itu menjurusnya kepada sesuatu yang jelek. Si gembul, guru gembul, ada guru gembul. Guru biasa. Au allati fiha nau'u taswisin, atau sebuah kalimat yang di dalamnya ada kalimat yang membingungkan. Au ihtimalun li amrin ghairi laikin, atau kalimat itu mengandung kemungkinan adanya perkara yang tidak layak, disebut saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahum bilafdzatin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengatakan dengan sebuah lafaz la tahtamil illal hasan, yang tidak mengandung kecuali kalimat yang baik saja. Faqala wa qulu ungdurna, akan tetapi katakanlah ungdurna, lihatlah keadaan kami. Fa innaha kafiyatun, maka kalimat tersebut sesungguhnya cukup yahsulu bihal maksud, untuk dipakai dan maksudnya, tujuannya sudah tercapai. Min ghairi mahdurin, tanpa harus melakukan sesuatu yang dilarang. Wasma'u, dan dengarkanlah. Kalimat sami'a yasma'u ya, yaqtadi al istijabah, berbeda dengan istama'a yastami'u. Kalau kalimat isma'u, sami'na wa ata'na, itu sudah mengandung wujubul istijabah li hadan nida, wajib untuk menjawab seruan. Jika diperintahkan wasma'u, maka luzumul istijabah li hadal amr aw li hadan nida. Lam yadhkur al masmu', tidak disebutkan apa yang didengar. Li'aliya umma wasma'u, apa toh? Dengarkan apa? Enggak Allah sebutkan. Untuk apa fungsinya? Liya umma ma amara bistima'ihi, agar supaya konteks kalimatnya itu menjadi konteks yang umum. Apa saja yang didengar oleh orang mukmin dari Allah dan Rasulnya, maka mereka wajib untuk
menjawabnya, ya. Fayadkhulu fihi, maka masuk di dalamnya sama'ul Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, wa sama'ul sunnah, atau mendengarkan as-sunnah allati hiya al-hikmah, yang dia adalah al-hikmah. Jadi kalimat al-hikmah kalau di dalam Al-Qur'an digandengkan dengan Al-Quran, maka dia artinya adalah as-sunnah. Lafdzan wa makna wastijabatan, baik secara lafadznya maupun maknanya maupun menjawab seruannya. Fafihi al-adab wat ta'ah, maka di dalamnya juga, ya, ini merupakan sebuah adab dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawa'adal kafirina bil adzabil mu'lim al muji. Kemudian Allah mengancam orang-orang kafir dengan azab yang sangat pedih dan menyakitkan. Ya dulu ala anna sabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kufrun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini walil kafirina, lil kafirina hunaman, lil kafirina alladziina yukhatibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil kalimah ra'ina yaqsudu bihi ra'unatu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir di sini yang dimaksud adalah orang kafir yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat ra'ina, yang mereka memiliki maksud untuk menjelekkan Rasulullah dengan kalimat ra'unatur Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang teledor, orang yang semisal tersebut. Maka kemudian Allah sebutkan kekafiran mereka dengan kalimat walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir karena hal tersebut walil kafirina adzabun alim ay mu'limun mujiun. Wa akhbara an adawatil yahud wal musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang permusuhan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, annahum ma yawadduna, bahwasanya mereka itu tidak menginginkan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, al mawaddah a'lal mahabbah. Jadi kalau dikatakan yawaddu, perbedaannya dengan ahabba itu yuhibbu hubban syadidan wa yuhibbu hubban jamma. Ada bimakna wadda yawaddu wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah, ai mahabbah syadidah wa jammah. Nah, ini kalimat mawaddah. Nah, keinginannya orang kafir agar supaya kalian tidak mendapatkan kebaikan itu di puncak keinginan. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Dan yang dimaksud ahlil kitab di sini adalah orang-orang Yahudi, karena pada saat itu khitab ayat ini adalah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada zaman itu di sekitar Madinah itu belum ada. Tetapi makna secara umum ahlul kitab itu kan Yahudi dan Nasrani. Tetapi khitab kalimat yang di sini di ayat ini itu adalah kepada orang-orang Yahudi. Makanya Syekh Sa'di mengatakan adawatul yahud wal musyrikin lil mu'minin annahum ma yawaddunya, bahwasanya mereka betul-betul tidak menginginkan ayyunazzala alaikum min khairin, untuk diturunkan kepada kalian dari sebuah kebaikan, ai
qalilan wala katsiran, la qalilan wala katsiran, baik kebaikan sedikit apapun ataupun yang banyak, saking apanya? Saking gregetennya, saking dengkinya. Min rabbikum, dari Rabb kalian, hasadan minhum, karena dengkinya, hasad mereka kepada orang-orang mukmin, wa bughdhan lakum, dan bencinya kepada kalian, ayyahtassakum bifadlihi, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk kalian untuk diberikan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah di sini adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadilah di sini adalah al-Islam. Fadilah di sini adalah al-iman. Dan mereka uniknya, tidak berakalnya mereka. Nah, kalau iri itu kan begini ya. Iri, sementara seharusnya orang yang iri itu kan, hasad itu kan pingin pingin nikmat seseorang itu hilang dan dia memperolehnya, atau minimal dia juga memperoleh nikmat tersebut. Kan mudah harusnya kalau mereka mau nikmat tersebut pula, tinggal mereka mengikuti Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak mau, kan? Ada seseorang iri kepada saya karena saya bisa membeli pesawat misalnya. Tak kau kaji kau enggak pesawat. Lah terus ternyata dia dikasih kesempatan Allah untuk punya pesawat, dia nggak mau, kan lucu. Hanya iri saya. Dan al-hasadu la ya'kulu illa sahibahu awal, bahwa hasad itu tidak makan, tidak mengorbankan, kecuali yang pertama kali yang menjadi korban dari hasad adalah dirinya sendiri. Pernah di zaman Mu'tasim billah itu khalifah terdahulu kan banyak yang seneng syair-syair itu. Ada seorang A'rabi yang pinter syair, A'rabi Badui, pinter syair, kalamnya itu manis sekali. Ya, saking senengnya Mu'tasim, dia sampai didudukkan dekat Mu'tasim. Setiap kali mau bermusyawarah mesti dengarkan syairnya dia dulu. Akhirnya ada salah satu menterinya yang punya kedudukan tinggi di sisi Mu'tasim itu hasad kepada A'rabi. Nah, suatu saat A'rabi ini kemudian diundang oleh menterinya ini di rumahnya untuk dikasih suguhan makanan yang kalau habis makan itu baunya sangat tidak enak. Nah, setelah habis dikasih hidangan suguhan makan kemudian baunya tidak enak ini, ya itu kemudian langsung diajak di majelisnya Mu'tasim. Nah, semuanya duduk. Sebelum duduk, ya menteri ini kemudian mengasih tahu kepada Mu'tasim bahwa A'rabi ini itu pernah mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya dia itu tidak senang sama khalifah duduk di dekat khalifah. Karena apa? Karena khalifah kalau berbicara itu ambu abape itu ya sangat tidak enak sekali. Coba kamu nanti perhatikan bagaimana dia ketika Anda wahai Paduka berbicara dan apa yang dia lakukan. Nah, akhirnya ya ketika semua musyawarah masuk, dia didudukkan di sini. Ketika dia berbicara, kemudian khalifah juga berbicara, mulutnya itu dibuntu begini.
supaya khalifah itu tidak tidak mencium bau tidak sedap dari mulutnya karena dia habis disuguhi oleh menteri yang hasad tadi, jengkol atau apa sejenisnya lah. Nah, ketika khalifah berbicara, dia menjawab itu mesti begini, ya, menunjukkan bahwa khalifah ini diremehkan dan benar kata menteri bahwa dia itu tidak pernah ngerasani ababe khalifah ini sangat bau. Nah, akhirnya kemudian setelah selesai musyawarah, khalifah ini menulis surat kepada seseorang. Nah, surat ini dititipkan kepada si orang Arabi, orang Badui ini, kalau kamu surat ini isinya adalah kalau nanti datang orang yang membawa surat ini, maka langsung penggalah. Nah, surat ini kemudian ditulis khalifah, tidak boleh dibuka. Nah, setelah itu surat ini dikasihkan kepada orang Badui ini. Ketika orang Badui ini mau keluar menuju ke rumah yang dituju surat ini, itu dia dipanggil oleh menterinya. Ketika dipanggil menterinya, ditanya, kamu habis diberi apa sama khalifah? Arabi mengatakan, saya habis dikasih hadiah yang sangat luar biasa sekali oleh khalifah. Saking luar biasanya, saya dikasih sebuah surat, mungkin di sana disuruh ngasih sekian emas keping atau yang lainnya kepada saya. Oh, kalau begitu sini suratnya, saya saja yang mengantarkan kepada orang tersebut. Dia juga ternyata dengan kata-kata Arabi, dan Arabi ini nggak tahu juga, dengan kata-kata Arabi itu kemudian membawakan surat ini untuk orang tersebut. Orang tersebut kemudian membaca suratnya. Jika datang orang yang membawa surat ini, maka segeralah penggal kepalanya. Maka ketika datang langsung kemudian dipenggal. Oh, dia mau macam-macamnya sudah dipenggal kepalanya langsung sama jagal. Nah, itu ya akibat daripada hasad la yaqulu illa sahibahu. Sebagaimana juga di di akhirat, ya, hukuman akhirat itu bahwasanya hasad itu memakan sebuah amalan sebagaimana api memakan kayu bakar, bisa menghabisi daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Hasadan min indi anfusihim wa bughdhan lakum ayyah tasakum bi fadlihi fa innahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala sering berbicara kalimat fadlun di dalam Al-Qur'an ini adalah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Karena memang tafsiran daripada fadlun di sini adalah ada yang menafsirkan bahwa dia adalah Al-Quran, bahwa dia adalah Al-Islam, bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Semuanya tanawu ini adalah tanawu, ya, ikhtilafut tanawu, sebuah perbedaan lafaz saja dan hakikatnya sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Begitu juga ketika kepada Rasulullah SAW, wa kana fadlullahi 'alaika azima, dan adalah fadilah Allah. Apa fadilah Allah itu? Berupa hidayah, berupa Al-Quran, berupa petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW.
Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita mau iri dalam artian iri yang baik itu namanya apa? Ghibtoh, iya. Ghibtoh, ya. Itu adalah sebuah apa? Amalan yang dianjurkan, ya. Melihat orang kok ilmu agamanya baik, adabnya baik, terdapat keirian, ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar fadilah tersebut. Wa min fadlihi alaikum, dan diantara fadilah Allah kepada kalian adalah inzalul kitab. Allah menurunkan Al-Quran ala rasulikum, kepada rasul kalian, liyuzakkikum, untuk mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Falahul hamdu walahul minnah, maka baginya lah segala pujian-pujian dan baginya segala al-minnah, pemberian-pemberian darinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan dari ustaz yang lain? Falyatafaddal. Tafadhal Ustaz. Ustaz Anas atau Ustaz Kamil, boleh tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya dari tafsir Asy-Syafi'i ayat yang ke-104 dan 105 ini. Sedikit faedah tentang la taqulu ra'ina wa qulu kunna nasma'u wa nuta'atu. Saya menukil sedikit ayat la taqulu ra'ina. Di sini ada sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk larangannya adalah agar tidak mengikuti perkataan ya dari orang-orang yang alias jangan ikut-ikutan. Nah, ini sebuah makna yang dalam, yang mana omongan saja itu kita diwanti-wanti sama Rasulullah SAW, bagaimana dengan amaliyah. Sedangkan sekarang Masya Allah muncul di era sekarang luar biasa subhan terhadap demikian. Omongan saja Allah Subhanahu wa taala sampai wanti-wanti dengan ikut-ikutan. Apalagi gaya anak muda sekarang stylenya luar biasa. Dan itu banyak yang ternyata ikut-ikutan nggak tahu, dan itu ternyata mengarah kepada sia-sia. Salah satunya adalah kaos, kemudian sepatu, kemudian gaya rambut mungkin, atau gaya-gaya lain yang mana itu adalah mengarah kepada karakter daripada orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ini perkataan sampai perkataan ini saja beliau Allah Subhanahu wa taala perhatikan, dan ini juga senada dengan apa yang ada dalam hadis. Kalau nggak salah, la tatabi'unna sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin dira'in hatta law dakhulu fi juhrikum latadakum. Akan senantiasa akan ada orang-orang yang akan mengikuti kaum sebelum kalian. Dira'in shibran bi shibrin, sekali disingkat. Hatta law dakhulu ila juhrikum latadakum.
Ya sampai ya gara-gara apa namanya ikut-ikutan tanpa besar, ikut-ikutan tanpa ilmu, hanya sekedar viral saja diikuti, ternyata gak ngerti itu masuk ke dalam lubang biawaknya orang-orang Yahudi, dan ternyata kita masuk terus dalam itu. Maka ini juga senada dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai masalah perkataan pun kita kalau bisa menghindar daripada ikut-ikutan daripada perkataan orang-orang Yahudi. Kemarin kan ada viral anjay dan sebagainya, atau perkataan yang kemarin ramai itu dulu pernah ciu apa itu, yang itu memang sengaja dibuat. Apa anjay? Gimana? Anjay kok. Anjay, gua berdasarkan Anjayun ji Firqah Najiyah. Atau kalimat jah juga itu masalah. Wah, adil kalimat lah. Ya talimu maknayain sakatik. Anjay kan anjay. Mengatakan itu anjing. Oh. Di apik-apik no. Jan ada maaf ada kalimat jan ditambah COK disingkat jan. Ini ternyata ada awalnya tidaklah seseorang itu mengatakan ini pasti ada sebabnya. Dan kemarin itu kalau nggak salah ada kalimat apa ya, memang itu apa namanya kalimat yang keluar dari orang-orang kafir, dan itu ditiru sama orang-orang. Selama itu tidak berubah daripada apa namanya, tidak menggabungkan agama, mungkin agak penting ya, tapi ini sampai apa namanya kalau banyak apa namanya kalimat yang sempat viral di apa namanya media sosial tentang perkataan orang-orang kafir, yang itu ternyata banyak diikuti oleh orang-orang Islam. Demikian. Ini kok tambah mati? Halo. Baik, jazakumullah khairan pada beliau Ustaz Anas. Ya, ini juga poin penting ya, bahwa di ayat ini itu juga larangan untuk bertasyabbuh kepada orang-orang Yahudi, atau dalam hadis juga kepada orang-orang sebelum kita ya, sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin lattaba'tumuh. Muskilah atau apa ya, sesuatu yang paling banyak menimpa kaum muslimin hari ini, terutama bagi kalangan muda, adalah yang paling banyak itu adalah perkara tasyabbuh. Hampir di setiap majal bidang dari lini kehidupan mesti senteranya, sorotnya atau percontohannya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Dan hadis Rasulullah SAW ini sangat ya kita lihat realitanya pada hari ini. Dan tasyabbuh itu tidak lahir melainkan dari rahim kebanggaan kepada sesuatu ya. Kaula muda itu mengidamkan sosok yang dia pandang bisa apa namanya, yang hebat, yang bisa menginspirasi dirinya. Akhirnya sosok tersebut menjadi contohan. Dan hari ini sosok-sosok tersebut yang gencar ditampilkan oleh orang-orang kafir kepada generasi-generasi Islam, baik ya itu berupa gaya hidup, berupa gaya pakaian, ataupun pergaulan dan yang lainnya, sampai potongan, sampai semuanya itu ditampilkan. Sementara sisi lain, penampilan gaya yang begitu hebat dan heroik dan membanggakan dari penampilan Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi-generasi Islam itu tidak pernah ditampilkan dan tidak pernah terceritakan.
Sehingga ya untuk tasyabuh kepada orang baik atau meniru orang baik itu tidak dapat contoh, sementara di sisi lain generasi kita mendapatkan contoh di depan mata. Maka ya harusnya para dai juga melawan hal tersebut. Kemudian umat Islam juga melawan tersebut, bagaimana menghadirkan menghadirkan contoh-contoh yang membanggakan bagi generasi muda. Ternyata tokoh-tokoh Islam itu juga tidak kalah dengan tokoh-tokoh orang kafir. Kemudian ganteng-gantengnya kaum muslimin juga tidak kalah dengan orang-orang kafir. Bahkan subhanallah, kadang saya itu merenung, sering sekali merenung daripada hadis Rasulullah SAW yang beliau Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin. Itu sebelumnya gimana Ustaz Fatih? Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Coba bisa dibayangkan ya. Wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku itu di bawah naungan tombakku, di bawah naungan perjuanganku. Kita sedang memperjuangkan Islam, dan rizki kita itu kalau kita meniru sama Rasulullah adalah di bawah naungan perjuangan kita. Wajuila rizki tahta dhilli rumhi, tahta dhilli sayf, tahta dhillil jihad. Wajuila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri, dijadikan hina dan dijadikan kecil bagi yang menyelisihi urusanku, terkhusus cara mencari rizki. Jadi rizki kita terbaik adalah min aina? Nah, kemudian baru Rasulullah waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang cari rizki bertasabuh dengan sebuah kaum maka dari mereka. Kadang cukup, masya Allah, cukup perlu untuk dibahas hadis ini ya, karena memang izzatul Islam wa izzatul mu'min bimada qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gimana? La izzata au bima mana nasid qaul la izzata illa wa hakata la izzata lana illa bil jihad. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Maka dinikmati Rasulullah SAW menjadikan, dan Allah menjadikan bahwa harta ghanimah adalah merupakan harta terbaik ya. Harta ghanimah adalah harta terbaik bagi Rasulullah SAW dan harta paling halal. Artinya di situ ada fawaid yang sangat banyak sekali. Di samping Rasulullah SAW dan orang-orang beriman itu membangun dan hidup di atas perekonomian tersebut, ternyata amalan tersebut yang menghasilkan hal itu mampu meninggikan Islam ya. Jadi pekerjaan kita di dunia ini ya meninggikan Islam ya. Terus berjihad, urusan rezeki Allah yang
yang kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.